Ayah, bunda, bapak, ibu, dan jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dicintai Allah Subhanahu. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan subuh hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi sholat subuh terbaik dari sekian banyak sholat subuh yang pernah kita tunaikan. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada tauladan terbaik, junjungan alam manusia yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya, dan semoga Allah izinkan kita untuk bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah yang dirahmati Allah, semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah, kita ulangi, semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah itu rugi kecuali orang yang husnul khatimah. Jadi berangkat dari ilmu, kemudian ilmu itu amal yang terus dikerjakan namanya adalah istiqomah. Dan istiqomah itu akan menjadi indah ketika saat Allah panggil usia kita, kita berada di jalan istiqomah itu. Betul apa betul? Sekarang pertanyaan saya, dari sekian banyak tiga ini aja, ilmu, amal, kira-kira mana yang paling berat untuk kita? Hah? Semuanya? Nah, coba kira-kira yang paling berat yang mana? Nah, biasanya yang paling berat itu apa? Istiqomah. Ahilman, kenapa istiqomah itu berat ya? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu gitu ya, payung cantik, piring gratis gitu. Ustadz, apakah betul istiqomah itu pahalanya surga? Iya. Jadi Quran surat Fusilat ayat 30, surat ke 41 ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, Tuhan kami adalah Allah. Berarti apa maknanya? Dia beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Dengan iman dia meyakini tentang keimanannya, dengan ilmu dia bertambah ilmunya, dengan ilmu kemudian dia mengimplementasikan pada amalnya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa itu istiqomah ahilman? Istiqomah itu artinya istimror, terus menerus, berkelanjutan ya, terus menerus berkelanjutan. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan ada malaikat yang turun membersamai orang yang beriman dan orang yang istiqomah. Jadi kalau orang yang istiqomah itu kekuatannya, senjatanya, apa yang bisa menguatkan dirinya
Karena dia dikuatkan bersama dengan para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Seraya malaikat itu mengatakan apa? Alla takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Jadi kalau orang yang istiqomah, di hatinya tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena apa yang dia jalani itu senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa di ujung ayatnya? Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan istiqomah itu, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqomah. Ada ayatnya atau tidak? Jadi kalau sekarang kita tanya, istiqomah itu berat atau susah atau mudah? Oke. Kenapa? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin. Ahilman, istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan istirahat namanya. Catat status hari Sabtu itu ya. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Nah, maka dalam keistiqomahan ini, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita butuh dikuatkan, ya. Kita butuh dikuatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan satu doa, yang doa ini diambil dalam Al-Qur'an, doa agar kita ditetapkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Quran, surat Ali Imran ayat 8. Surat ketiga ayat 8. Ini ayat yang berisikan tentang doa agar kita ditetapkan dalam hidayah Allah, agar kita bisa terus diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Ahilman yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ini ayatnya, karena saya lihat dari wajahnya ini Al-Quran di luar kepala semua ini ya, insya Allah ya, di luar maksudnya ya. Apa ayatnya? Coba dibuka. Surat apa tadi? Ali Imran ayat keberapa? Ayat ke-8 ya. Jadi ini sebelum kita masuk kepada materi kita tentang keberkahan, saya kira ini penting saya hadirkan. Silakan dibuka. Surat Ali Imran ayat 8. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal doanya? Coba ahilman sekali, ayah bunda sekali ya. Rabbana, lebih kencang suaranya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulangi lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan artinya. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan atau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Poin pertama, ayah bunda, yang memberikan hidayah kepada kita siapa? Allah. Yang memberikan kebaikan kepada kita siapa? Allah. Yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang ingin terus menghadirkan perbaikan dalam hidup kita siapa? Allah. Dalam hal ini kita ditegaskan dalam ayat ini bahwa jangan pernah merasa soleh, jangan pernah kita merasa baik, jangan pernah kita merasa menjadi orang yang paling alim, karena mohon maaf lahir batin, kita
bisa mendapatkan kebaikan karena murni rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Hari ini ayah bunda bisa ikut ngaji di MRBJ bukan karena hebatnya kita, bukan karena semata-mata usaha kita, tapi kita percaya kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Maka hidayah ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Dan melalui ayat di doa ayat ini kita minta la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan condongkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berarti secara tidak langsung godaan yang bisa menyondongkan hidayah kita pada sesuatu yang sesat itu banyak atau sedikit? Banyak. Hati ini mudah berbolak-balik, hati ini mudah berubah. Maka kita minta pertolongan dari Allah, kita minta bimbingan dari Allah agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan itu. Maka kita minta, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah, tetapkan hati kami, tetapkan hati kami. Kalau hati kami condong, ya Allah, kalau hati kami mulai belok lagi, ya Allah, luruskan lagi. Makanya kita sering juga berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, tetapkan hati kami di atas agamamu. Berarti kita percaya yang namanya hati ini mudah berbolak-balik, betul? Kalau bahasa milenial sekarang tuh ada moodnya, ya. Kadang moodnya semangat, kadang-kadang tidak semangat, dan seterusnya. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabb, jangan condongkan hati kami. Maksudnya apa? Tetapkan hati kami di atas hidayahmu, di atas kebaikanmu, di atas petunjukmu. Itu yang ingin kami harapkan dalam hidup kami, ya Allah. Sampai kemudian, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan, anugerahkan kepada kami apa? Rahmah, kasih sayang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mau nggak disayang sama Allah? Mau disayang sama Allah? Hari ini, detik ini, saat ini, ayah bunda sedang disayang oleh Allah. Mana buktinya, Ahilman? Ini buktinya. Di antara kasih sayang Allah yang paling besar kepada kehidupan kita, bukan memberikan urusan dunia, bukan. Tapi saat Allah membimbing setiap langkah kita untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Itu kasih sayang Allah. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara ayah bunda yang merasa begini, Allah tuh kalau sayang sama kita ngasih harta gitu ya, ngasih jabatan, ngasih dan segala macam. Mohon maaf, itu kurang tepat. Tapi Allah itu mencintai kita ketika kapan? Ketika kita dibimbing untuk makin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita dikasih harta, hartanya jadi jalan kita dekat sama Allah. Kalau kita dikasih pangkat jabatan, pangkat jabatannya menjadikan kita lebih taat ke Allah. Kalau kita punya bisnis, punya usaha, bisnis usahanya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Makanya kalau ada di antara kita yang pernah berbuat dosa, sering berbuat dosa, pernah tenggelam dalam dosa, kemudian kita diberikan kasih sayang Allah, apa di antaranya Ustadz? Fursatut taubah, ayah bunda diberikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah tenggelam dalam kesalahan dan kita mau bertobat dari kesalahan itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Rahmat kasih sayang. Bahkan rahmat kasih sayang Allah itu mengalahkan cintanya siapapun kepada kita. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, seandainya seluruh ibu yang mencintai anaknya dikumpulkan cintanya kepada anaknya, tidak akan mampu mengalahkan cintanya Allah kepada kita. Dalam hal ini, saya ingin kuatkan ayah bunda sekalian, kalau saat ini ada di antara bapak ibu, teman-teman sekalian, jamaah sekalian yang mohon maaf ya, sedang down, sedang terpuruk, sedang patah hati, sedang sakit hati, sedang gelisah, sedang kecewa, sedang galau, tolong catat baik-baik. Kalaupun tidak ada manusia yang bisa mencintai kita, gak usah khawatir, ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa hari ini
Kita punya teman yang menzolimi kita. Kita punya sahabat yang menyakiti kita. Kita punya keluarga yang memberikan persoalan dalam kehidupan kita. Tidak usah khawatir. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Makanya sering saya sampaikan di kajian Remisya gitu ya. Kalau ada di antara teman-teman yang hari ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, katakan di hati kita, masalah aku berat, iya. Tapi aku tenang, karena aku punya Allah yang maha besar. Katakan di hati kita, aku baik-baik saja, karena ada Allah bersama aku, karena ada Allah bersama kita. Orang yang percaya diri itu bukan orang yang percaya dengan kemampuannya, tapi orang yang percaya diri adalah orang yang percaya karena Allah bersamanya. Catat status hari Selasa itu ya. Orang yang percaya diri bukan yang percaya dengan kemampuannya, tapi yang percaya karena Allah bersamanya. Yang kita minta apa? Rahmat dari Allah. Karena mohon maaf ya, kasih sayang itu menjadi penting dalam hidup kita saat ini. Ayah, bunda, bapak, ibu, kita itu ngaji bukan untuk semata-mata lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi kita itu ngaji untuk lebih baik dari hidup kita yang sebelumnya. Makanya mohon maaf, kalau ada di antara kita yang rajin taklim, rajin ngaji, tapi keluar ngaji ini kok jadi lebih keras hatinya, lebih mudah menyalahkan orang lain, lebih mudah menyinggung orang lain. Coba diperhatikan, boleh jadi ada yang kurang sempurna dari apa yang kita hadirkan. Karena harusnya ketika dia selesai meniti ilmu, kemudian mendapatkan ilmu yang baik dalam hidupnya, menjadikan hatinya lebih lembut, menjadikan dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena disadari atau tidak, semakin kita menyelami samudra lautan ilmu, semakin kita ngerasa kalau kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Betul apa enggak? Coba ayah bunda, bapak ibu, makin kita rajin taklim, rajin ngaji, makin ngerasa kita nggak tahu apa-apa kan ya? Betul apa enggak? Ini kan menjadi bahan evaluasi untuk kita. Makanya kita minta kasih sayang Allah aja. Ya Allah, aku tuh pengen disayang sama Engkau ya Allah. Bahkan apa kata Nabi? Ya, bahkan apa kata Nabi? Yang membuat seseorang nanti masuk surga karena apa? Rahmat Allah kan? Betul nggak? Lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu sekalian karena amal yang kamu lakukan. Kaget dong. Kok bisa Ustadz? Bukankah kita diperintahkan beramal, tapi kok amal kita nggak nyampein kita ke surga? Karena mohon maaf, mungkin dalam amal terselip riya, mungkin dalam amal terselip sum'ah, mungkin dalam amal terselip ujub, mungkin dalam amal terselip sombong, mungkin. Maka apa yang membuat seseorang itu masuk surga? Illa ayyataghammadani Allah birahmatihi. Yang membuat seseorang itu masuk surga karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Masya Allah. Maka kita minta di doa ini apa? Wahablana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Ayo baca doa ini insya Allah ya. Setelah selesai sholat silakan. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Coba kita ulangi lagi ya. Saya sekali, bapak ibu sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillah ya, hafal ya. Baik, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada penghapusnya? Oh, Masya Allah. Jangan lama-lama hapusnya ya. Baru jam 6 pagi mau goes masalahnya ini kan. Baik, jazakallah khair, makasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan tentang hari ini kita masih bicara tentang etika bisnis ya. Kita masih bicara tentang etika bisnis atau etika bekerja kita.
ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Ahilman sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebulan atau mungkin 2 bulan lalu kalau tidak salah ya. 2 bulan lalu, ini mohon izin ayah bunda, saya agak jarang bisa datang ke MRBJ karena lokasi kita cukup jauh. Sekarang kita tinggalnya di Sentul. Jadi kalau pas bisa datang itu dimaksimalkan biasanya. Jadi malamnya ngisi remisya, paginya ngisi ayah bunda di pagi-pagi hari seperti ini. Baik, di antara tips atau di antara strategi ya, bisnis, usaha atau bekerja ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah berkah oriented. Apa yang pertama? Berkah oriented. Jadi ketika dia bekerja, ketika dia berbisnis, ketika dia berusaha, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, tapi lebih dari itu untuk mendapatkan apa namanya? Berkah. Bapak Ibu sering mendengar kalimat berkah? Sering ya? Nah, kira-kira berkah itu apa? Apa? Bertambah kebaikan. Baik, terus apa lagi kira-kira? Nih, kalau kerja, udah nggak usah mikirin gajinya, kejar berkahnya aja gitu ya? Itu apa maksudnya? Apa nggak usah digaji gitu? Atau gimana? Udah nggak usah mikirin untung, yang penting berkah. Apa nggak usah ada untungnya tuh gimana kira-kira ini? Halo, masih hidup apa enggak ini? Nah, coba. Berkah itu apa? Kita kajiannya santai aja. Apa? Cukup. Oke. Jadi mau renovasi rumah? Cukup. Mau beli kendaraan? Cukup. Mau beli perabotan? Cukup. Mau nikah lagi? Enggak cukup ya. Jangan ya. Baik. Ustadz, apa itu berkah? Nah, kita bahas dulu berkah. Berkah itu artinya, ini definisi yang umum ya. Artinya ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Gak usah pakai harokat ya, biar naik level sedikit ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau dalam keterangan lain, thubutul khair, tetapnya kebaikan. Oke. Satu, ada ziyadah, bertambah. Dua, al khair, kebaikan. Nah sekarang kita terjemahkan lebih utuh. Apa yang dimaksud dengan khair? Khair itu apa? Kebaikan. Nah, khair itu kebaikan yang multidimensi. Itu khair. Itu khair. Dimensinya apa Ahilman? 2. 1, dimensi kebaikan dunia. 2, dimensi kebaikan akhirat. Itu khair namanya. Jadi kalau bahasa kita itu sehat wal afiat, ya. Makanya dalam bahasa Arab, kalau kita ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Alhamdulillah ana bi khair, ya kan? Ya enggak? Ya. Segala puji bagi Allah, saya baik. Maksud baik itu apa? Sehat wal afiat. Bukan hanya baik di dunia, tapi kebaikan dunianya menjadi jalan kebaikan akhiratnya. Pernah saya sampaikan sebelumnya, ada 2 istilah yang beda maknanya. Ada sehat, ada afiat. Beda atau sama kira-kira? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ aja ya. Ahilman, apa bedanya sehat wal afiat? Kalau sehat itu, ayah bunda, kalau sehat itu ketika anggota tubuh kita bisa digunakan sesuai fungsinya, ya, itu namanya sehat. Mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Tangan bisa mengambil, bisa menyentuh, namanya apa? Sehat. Kaki bisa melangkah, namanya apa? Sehat. Itu sehat. Tapi kalau afiat, artinya adalah ketika anggota tubuh kita digunakan sesuai fungsi yang diinginkan oleh yang menciptakannya. Oleh siapa berarti? Oleh Allah. Kalau tadi sesuai fungsi yang kita mau, tapi kalau afiat,
fungsi sesuai yang menciptakannya. Contoh, mata bisa melihat, disebut apa tadi? Sehat. Tapi ketika mata hanya melihat yang baik-baik saja, disebut apa? Sehat afiat. Jelas? Matanya bisa melihat, namanya sehat. Melihat yang baik-baik saja, namanya sehat wal afiat. Lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Tapi saat bicara yang baik-baik saja, disebut dengan sehat wal afiat. Kaki bisa melangkah, namanya sehat. Selama kaki itu melangkah ke tempat yang baik, namanya kaki yang sehat wal afiat. Maka dalam doa apa permintaan kita? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Bukan wasihatan, tapi wa afiatan. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu apa? Keselamatan di atas agamamu, kan begitu? Wa afiatan fil jasad. Afiat jasad kami ya Allah. Khair namanya. Oke? Jadi khair itu kebaikan multidimensi. Ada dua, kebaikan di mana pertama? Dunia, yang kedua kebaikan di mana? Akhirat. Itu khair. Kalau parsial, kalau masing-masing disebut hasanah. Maka dalam doa kan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau hasanah itu digabungkan namanya jadi apa? Jadi khair. Jelas? Kalau khair itu nanti disalurkan namanya ma'ruf. Ma'ruf. Jadi kebaikan yang dibagikan namanya apa? Ma'ruf. Makanya kalau dia bisa membagikan sesuatu yang baik dan kemudian dia terpercaya, namanya ma'ruf amin. Jadi ma'ruf amin itu bagus sekali maknanya. Kebaikan yang terus disampaikan lagi terpercaya. Masya Allah. Dan kita bersyukur nama wapres kita adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Allahu Akbar. Jelas ya? Sampai mana pembahasan kita barusan teh? Cuma sampai situ ya. Jadi khair itu kebaikan multidimensi. Nah, berkah itu bertambahnya kebaikan di dunia, bertambahnya kebaikan di mana? Di akhirat. Oke. Ustadz, apa indikator keberkahan itu? Apa indikator keberkahan itu? Oke. Nah, sebelum masuk indikatornya, bicara tentang berkah, ada salah satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 96. Silakan dibuka. Surat ke-7 ayat 96. Mengapa yang kita inginkan itu adalah keberkahan? Ini penting. Ya. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan keberkahan? Kalau dibuka ayatnya. Insya Allah. Sampai jam berapa kita kajiannya? Jam berapa? Jam 8 ya. Masya Allah ya. Saya sampai jam 6 ya, Bapak sampai jam 8 ya. Saya mau goes masalahnya ini. Sepedanya udah siap apa belum ini kira-kira? Ya, pakai sarung aman nggak Pak goes? Insya Allah, Insya Allah. Sudah ketemu ayatnya? Oke. Ini nggak apa-apa, Ahilman berdiri gini nggak apa-apa ya? Saya itu tadinya mau duduk, cuman kelihatan ada yang ngantuk, saya bangun aja begini kan. Biar yang ngantuk bisa ditegur sedikit. Baik. Sudah kebuka ayatnya? Baik, surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yuk kita terjemahkan. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu ya, dan sekiranya masyarakat itu kalau di kantor, dan sekiranya karyawan itu kalau di bisnis, dan sekiranya pengusaha itu, kira-kira begitu ya, dan sekiranya penduduk negeri itu apa? Amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Ada berapa? Satu apa? Iman. Dua, takwa.
dan sekiranya pengusaha itu, dan sekiranya pebisnis itu, dan sekiranya karyawan itu, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka pasti ada lam di situ. Lamnya lam taukid. Maka pasti, lam taukid itu dalam ilmu nahwu lam kepastian, yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Apa? La fatahna, maka pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka apa? Barokat. Barokatnya jama itu, bukan satu. Barokat, Allah berikan kebaikan, 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 kebaikan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mendengar kalimat berkah, artinya apa? Kebaikan, ya. Maka pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kebaikan, kebaikan, kebaikan yang banyak. Minas samai, dari mana? Dari langit. Wal ardi, dari bumi. Masya Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi jika mereka berdusta, maksudnya apa? Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menimpakan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Poinnya, berarti kalau ayah bunda dalam bisnis, dalam dagang, dalam usaha, dalam bekerja ingin mendapatkan keberkahan, apa kata kuncinya? Iman dan takwa. Ini poin. Berarti ahilman, kalau sekarang kita bisnis, kalau sekarang kita dagang, kalau sekarang kita kerja, tapi dalam prosesnya tidak mampu meningkatkan iman kita dan tidak mampu menambah ketakwaan kita, pertanyaannya, berkahnya dapat atau tidak? Yang ada bukan keberkahan, tapi kegelisahan. Yang ada bukan keberkahan, tapi kemadorotan. Yang ada bukan keberkahan, tapi ketidaknyamanan ketika tidak tenangan. Makanya indikatornya gampang. Indikatornya gampang. Kalau ayah, mohon maaf ya, gajinya besar, tapi hati nggak tenang, coba dicek. Boleh jadi berkahnya hilang. Jelas? Jelas? Kita punya pangkat jabatan, tapi di saat yang bersamaan tidak mampu memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Makin sibuk dengan bekerja sampai nggak ada waktu bertemu dengan istri kita, bertemu dengan anak kita, ngerasa nggak cukup apa yang kita dapatkan. Coba dievaluasi. Mungkin jabatannya dapat, mungkin profesinya dapat, mungkin gajinya bertambah, tapi keberkahannya apa? Hilang. Maka berkah tentang rezeki itu adanya di mana? Bukan adanya di mata, tapi adanya di hati. Rizki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi rizki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Catat. Status hari Senin itu ya. Tentang rizki biasa itu ya. Rizki itu bukan tentang apa? Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi rizki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Ada orang yang punya sesuatu, tapi dia nggak nikmatin. Ada apa nggak? Banyak. Ayah bunda, hari ini ngaji di MRBJ. Kalau kita nggak nikmatin, nih, kita nggak nikmatin gajinya. Jangan-jangan kita hadirnya saja, tapi nggak dapat keberkahannya. Kita ada di kantor yang sama. Kantornya sama, tapi ada orang yang level bahagianya beda-beda. Betul apa nggak? Coba saya mau tanya, kira-kira lebih bahagia mana? Lebih bahagia mana? Kira-kira ya. Kira-kira ya. Atasan, pimpinan sama bawahan, lebih bahagia mana? Hah? Belum tentu. Mungkin kita bisa bilang apa? Atasan, iya kan? Tapi belum tentu. Karena berkah itu tentang rasa. Tentang rasa. Ada orang yang mohon maaf ya, level apa? Level pekerjaannya mungkin secara kasat mata manusia di bawah, tapi boleh jadi dia lebih bahagia dibanding yang di atas. Betul? Jadi bahagia ini urusan apa? Urusan berkah. Dan berkah itu urusannya Allah yang ngasih. Betul apa enggak? Makanya ketika kita mau makan, apa doanya? Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya bukan ya Allah enakan makan kami, bukan. Ya Allah tambahkan makan kami, bukan. Ya Allah mahalkan makan kami, bukan. Tapi apa permintaannya? Ya Allah berkahi kami dengan rizki yang kami dapatkan ini ya Allah. Berarti yang namanya enak itu yang ngasih siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya begini, kita makan di restoran mahal dengan restoran murah, kira-kira yang enak yang mana? Kita makan di restoran yang mahal dengan restoran yang murah, kira-kira yang enak yang mana? Oke. Mohon maaf ya, ada orang yang makan di restoran mahal, ketika makan enak, ketika bayar jantungan, ada. Tiba-tiba stroke ringan, ada kan? Tapi ada orang yang mohon maaf, mungkin dia makan di pinggir jalan, mungkin harganya nggak seberapa, tapi nikmat. Betul? Jadi yang ngasih nikmat siapa? Sumbernya apa? Berkah. Ibu punya suami di rumah apa enggak? Ibu punya suami di rumah? Oke. Ibu kalau punya suami kayak Ustadz Hilman bahagia atau tidak? Enggak, ini jawab dulu serius ini ya. Ibu kira-kira kalau punya suami kayak Ahilman bahagia atau tidak? Udah pinter jawabannya sekarang ya. Belum tentu. Mohon maaf ya, ibu nggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman, mana cakep, udah pinter, bicaranya enak. Belum tentu bu, belum tentu. Belum tentu Ustadz Hilman mau sama ibu gitu ya. Jadi belum tentu itu, belum tentu. Karena boleh jadi ya, ada sisi lain yang buat ibu bahagianya bukan di Ahilman, tapi di suami ibu yang sekarang. Halo, sedih gitu bu. Jadi nikmatnya, senangnya, baiknya itu Allah yang ngasih. Makanya kalau ditanya ya, kalau ada orang yang jatuh cinta ditanya, kenapa kamu suka sama dia? Nggak tahu, gitu kan ya? Ya nggak sih? Ya masih ingat nggak zaman dulu ibu gitu kan ya? Ibu yang dulu sebelum ingatan ibu normal kembali gitu. Waktu ibu suka sama suami dulu awal-awal kan ditanya, kenapa kamu suka sama dia? Nggak tahu alasannya, seneng aja, iya kan? Sayang aja, suka aja. Karena yang nitipin siapa itu? Allah. Maka jangan pernah bertanya alasan kepada orang yang sedang jatuh cinta. Catat status Syari Rebo itu. Karena semakin kamu bertanya alasannya, nggak akan pernah bisa ketemu. Nah, nikmat itulah siapa yang ngasih? Allah. Maka keberkahan ini Allah yang ngasih. Berkah nggak diukur dari seberapa banyak untungnya, berkah nggak diukur dari seberapa banyak gajinya. Karena ada orang yang mungkin gajinya sedikit tapi lapang hatinya, ada orang yang gajinya besar tapi sempit hatinya. Berarti mohon maaf, keberkahan ini adanya di hati, bukan di mata. Bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang bisa kita rasakan dan kita nikmati dari keberkahan itu. Nah, ini yang kita inginkan mendapatkan dalam hidup kita, berkah. Apa kuncinya? Iman dan takwa. Nah, sekarang berarti Ahilman, apa indikator keberkahan ini? Gitu loh. Kalau syaratnya iman dan takwa, berarti makin yakin ke Allah. Bertakwa itu berarti menunaikan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka ada dua indikator penting. Apakah kerja kita berkah? Apakah bisnis kita berkah? Apakah usaha kita berkah? Apakah keluarga kita berkah? Apakah jabatan kita berkah atau tidak? Maka dua indikatornya. Satu, bicara tentang ketaatan. Dua, bicara tentang kebermanfaatan. Satu apa? Ketaatan. Dua, kebermanfaatan. Jadi ini dua indikator pentingnya. Syaratnya iman dan takwa. Oke. Nah, refleksi dalam konteks kehidupan kitanya dua. Satu, ketaatan. Dua, kebermanfaatan.
Jadi kalau pekerjaan kita berkah atau tidak, lihat indikator ini. Apakah bertambah ketaatan kita atau tidak kepada Allah? Dan yang kedua, bertambah tidak kebermanfaatan kita dari pekerjaan yang kita dapatkan itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa indikator ketaatan itu? Tadi mana penghapusnya? Akhir mana aja? Ini sudah belum? Sudah ya? Nah, kita bahas nih. Berarti tadi kan ada dua indikator. Apa yang pertama? Habis waktunya? Lanjut? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Satu ketaatan. Dua tadi apa? Kebermanfaatan. Berarti sekarang kalau kita ingin mengetahui apakah itu berkah atau tidak, dua ini. Satu, bertambah ketaatannya. Dua, bertambah kebermanfaatannya. Dua-dua ini kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Nah sekarang berarti kalau bicara ketaatan, apa yang perlu kita perhatikan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita? Maka ada empat. Ada empat yang penting untuk kita ketahui dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Yang pertama, bekerja itu, berdagang itu, berusaha itu adalah bagian daripada refleksi iman kita kepada Allah. Iman. Bapak Ibu sekalian, kita itu bekerja, ingat ya, kita itu berdagang bukan semata-mata untuk mendapatkan rizki. Karena rizki itu bisa saja Allah berikan tanpa kita bekerja. Jelas? Saya ulangi ya. Kita itu bekerja bukan semata-mata untuk mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu bisa saja Allah berikan tanpa kita bekerja. Tapi bekerja itu adalah refleksi iman kita kepada Allah karena kita diwajibkan oleh Allah untuk bekerja. Jelas poinnya? Jelas poinnya? Jadi saat kita bekerja, karena kita tahu ini perintah dari siapa? Dari Allah. Allah memerintahkan kita berikhtiar. Allah memerintahkan kita berusaha. Allah memerintahkan kita bekerja. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Ini alasan nih. Ini alasan bagi kita yang suka mager. Atau kita yang suka bikin status akan indah pada waktunya. Tapi kerja nggak mau, itu tuh. Kan ada tuh, Ustadz tenang aja, kan rizki udah dijamin. Rizki sudah dijamin. Itu bukan patokan ukuran kamu, tapi kamu akan dihisab oleh Allah apa? Kamu kerja apa enggak? Kamu ikhtiar apa enggak? Kamu usaha atau enggak? Itu yang nanti akan dihisab. Jadi bukan seberapa banyak gajinya, enggak. Allah enggak akan nanya berapa banyak gajinya, Allah enggak akan nanya berapa banyak untungnya, enggak. Tapi Allah akan nanya kamu berusahanya sejauh mana. Jelas kira-kira? Perhatikan tadi surat apa? Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ya, apa kata Allah? Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas, zalulan, dan mudah untuk kamu tempuh. Apa? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di muka bumi. Kalau bahasa kontekstualnya, bekerjalah, berusahalah, berikhtiarlah, kan begitu ya? Terus apa? Wakulu min rizki, dan ambillah, makanlah sebagian rizki yang Allah berikan kepadamu. Allah nggak minta kita ngambil semuanya, enggak. Ngambilnya segimana? Sebagian itu gimana Ustadz? Secukupnya. Terus kalau untung boleh? Boleh. Tapi dalam hal lain berarti jangan zolim sama orang, jangan nipu orang, jangan ambil hak orang. Secukupnya apa yang Allah berikan kepadamu. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat. Status hari Kamis itu ya. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jadi saat kita bekerja, karena kita merefleksikan ketaatan kita kepada Allah,
Allah perintahkan kita bekerja, Allah perintahkan kita usaha. Maka hei anak muda, hei teman-teman saya, adik-adik saya, semua yang hari ini ngerasa, ah Ustadz kan rizki udah dijamin, nggak usah kerja. Iya, rizki sudah dijamin, tapi mohon maaf, pekerjaanmu belum dijamin. Rizki sudah dijamin, iya, tapi usahamu, bekerjamu, keberkahanmu belum dijamin. Itu yang harus kamu cari. Tapi nanti dalam bekerja, gantungkan harapan kita kepada siapa? Allah. Rizki bukan dari kantor kita, tapi dari siapa? Dari Allah. Makanya nanti mohon maaf ya, kalau misalnya punten, kita harus dirumahkan, di PHK. Itu tidak berarti mengakhiri kehidupan kita. Tenang aja. Ustaz, kalau aku nggak kerja di sana, aku mah tinggal nunggu mati aja, Ustaz. Boleh jadi ya, boleh jadi kita ini berpisah dengan pekerjaan kita yang sekarang karena Allah sedang menyiapkan skenario bagi kita untuk mulai usaha, untuk mulai dagang, untuk mulai bisnis. Mungkin selama ini kita nggak pernah kepikiran bisnis karena apa? Sibuk kerja, betul apa enggak? Iya kan? Jadi ambil hikmahnya dong. Jangan nyalahin keadaan. Ah Ustadz, dasar perusahaan gak tahu diri. Aku teh pekerja senior. Sudah 90 tahun aku kerja. Edan, lama banget saya bilang. Nges atuh, udah jangan nyalahin keadaan. Jangan menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Status hari Jumat itu satunya. Jadi terima keadaan itu, karena sikap menerima itu yang akan menguatkan kita nantinya. Nah, kalau ada iman di hati, ya sudah. Berarti saat kita berhenti di perusahaan itu, mungkin jatah aku sampai di sini. Tapi kan mohon maaf, gaji terbatas. Rezeki Allah tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya. Rezeki Allah tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya. Rezeki Allah tidak ada slipnya. Rizki Allah tuh luas dan banyak. Jangan menuhankan pekerjaan kita. Tetap Tuhan kita adalah siapa? Allah. Jangan menuhankan bisnis kita. Jangan menuhankan usaha kita. Tuhan kita siapa? Allah. Maka gantungkan harapan kita ke siapa? Ke Allah. Ini poinnya. Jadi gimana Ustadz? Kalau kita bekerja, menyandarkan diri ke Allah, kalau kita sukses tidak akan membuat kita sombong, kalau kita gagal tidak akan membuat kita kecewa putus asa. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu sekalian, yang kerja kecewa, yang kerja putus asa, yang bisnis kecewa, yang bisnis putus asa, coba tanyakan di hati kita, mungkin selama ini kita bekerja bukan karena iman kepada Allah, tapi karena kita mengejar dunianya, mengejar profitnya, mengejar untungnya, mengejar gajinya. Ketika itu hilang, maka hilanglah perasaan hati kita. Padahal kita masih punya siapa? Jelas sampai di sini? Jadi mulai hari ini, bekerja kewajiban atau bukan? Kewajiban dari siapa? Dari Allah. Makanya mohon maaf, bekerja dengan baik, dengan benar. Ah Ustaz tenang aja, kan perusahaan gak ngelihat, kan bos gak ngelihat. Iya. Tapi Allah lihat apa enggak? Fine. Jelas. Maka apa yang terjadi? Udah, dia tetap tingkatkan imannya karena ini buah keberkahan bagi dirinya. Mungkin gajinya kecil, tapi dia mendapatkan keberkahan pada bab yang lain. Apa? Anaknya soleh-soleha. Bukankah itu rezeki? Betul nggak? Istrinya baik, bukankah itu rezeki? Badannya sehat, bukankah itu rezeki? Betul? Hatinya tenang, bukankah itu rezeki? Betul? Maka ini yang harus kita pastikan, bahwa bekerja adalah bagian refleksi iman. Yang kedua, bekerja itu ibadah. Ibadah itu apa Ustaz? Ibadah itu setiap perkataan dan perbuatan yang ditujukan karena Allah itu ibadah. Jelas? Ustadz, apakah bekerja itu ibadah? Masya Allah, Masya Allah. Barang siapa seorang suami, seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di saat yang bersamaan dia sedang berada dalam jihad fi sabilillah. Allah. Jadi kalau nih para ayah nih, para suami, kemudian antum bekerja, maka antum bernilai jihad fi sabilillah. Bahkan ketika ajal menjemput antum, ketika antum bekerja, maka antum wafat dalam keadaan apa? Syahid.
Tapi jangan sampai pulang dari sini kerja langsung nabarakin diri ke motor gitu. Ah Ustaz, biar sahid. Bukan. Ini kalau ajal menjemput kita pada saat itu, sahid. Barang siapa yang bekerja di siang hari, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya kalau kerja capek nggak apa-apa, berarti Allah sedang apa? Hapuskan dosanya. Tapi ingat, kerjanya kudu bener. Niatnya karena siapa? Karena Allah. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Ibadah. Yuk, ingat ya, jangan membatasi ibadah pada yang sifatnya mahdhoh saja. Sholat ibadah, betul. Puasa ibadah, iya. Sedekah ibadah, pasti. Puasa ibadah, iya. Tapi ibadah bukan hanya itu. Ibadah itu semua perbuatan yang ditunjukkan untuk Allah, karena Allah, maka itu namanya ibadah. Bapak jadi suami dan suaminya benar gitu ya, tujuan berumah tangga karena Allah, rumah tangganya ibadah atau tidak? Ibadah. Bahkan rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama ya, betul apa enggak? Rumah tangga itu ibadah yang paling lama, Pak. Makanya jangan sia-siakan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga, kecuali untuk meniti ibadah. Coba saya tanya sekarang, tolong jujur jawab. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Halo? Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Capek kerja, ya. Insya Allah itu pahala ibadah. Gak usah ngeluh kalau bekerja itu. Ibu saya tanya, Bu, lebih baik capek ngurus suami atau capek nyari suami, Bu? Nah, ibu jangan ngeluh kalau ngurus suami itu, Bu. Itu ibadah, Masya Allah. Coba niatkan semuanya ibadah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, bekerja, berbisnis, berdagang itu adalah amal soleh. Masya Allah. Amal soleh. Amal soleh itu apa indikatornya, Ustadz? Berarti benar salahnya, halal haramnya, ya kan? Jadi patokan milih kerja itu bukan gaji besar atau kecil, bukan. Kira-kira kalau aku kerja di sini halal nggak ya? Kalau ketika kita bisnis mau sign kontrak, ini halal nggak ya? Ada yang dizolimi nggak ya? Ada yang ditipu nggak ya? Kan gitu ya. Perkara itu bisa menjadi haram kan 3 indikatornya. 1, ketika ada kemadorotan dari transaksi yang dihadirkan, baik madorot bagi kita ataupun bagi rekan bisnis kita. Maka apa perintahnya? La darara wa la dirara. Janganlah engkau memberikan madorot dan janganlah engkau dimadorotkan. Jadi kalau ada perkara yang mendatangkan kepada madorot, ya, maka itu memungkinkan perkara tersebut diharamkan di dalam transaksi muamalah. Riba itu kenapa diharamkan? Kenapa? Karena ada kemadorotan, ya enggak sih? Untuk siapa? Untuk dua-duanya. Untuk orang yang dikenakan ribanya dapat madorot, rugi dia. Bagi kita yang mendapatkan pun juga rugi karena mengambil hak orang yang bukan haknya. Jadi darurah, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ngurangin timbangan kenapa nggak boleh? Karena ada madorot di situ. Ngejual barang tidak sesuai spesifikasi kita yang disampaikan, kenapa nggak boleh? Karena ada darurat. Apa? Mengantarkan keburukan bagi orang. Maka apa yang kedua indikatornya? La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Perkara yang mendekatkan kepada hal-hal yang menzolimi, biasanya pasti itu diharamkan. Dan yang ketiga, akadnya kudu jelas. Ingat ya, yang membedakan transaksi kita di syariah dengan transaksi yang bukan syariah itu di akad. Maka jangan pernah menyepelekan namanya akad. Karena sesuatu dari haram itu bisa halal karena apa? Karena akad. Laki-laki perempuan jatuh cinta sebelum menikah, haram atau halal? Kalau cintanya mungkin boleh ya, tapi mengekspresikan cintanya dengan cara yang salah, nauzubillah dia berzina, maka haram kan? Tapi ketika cinta itu disatukan dalam akad pernikahan, jadi apa? Halal. Maka jangan pernah menyepelekan yang namanya akad. Transaksi muamalah itu di akad. Makanya kalau udah bicara bisnis kudu jelas akadnya. Karena kalau nggak jelas berpotensi mendatangkan apa nanti? Pertikaian, kemadorotan, kedoliman.
Coba dicek deh. Hampir banyak persahabatan retak gara-gara apa? Bisnis. Gara-gara uang. Betul? Rumah tangga retak gara-gara apa? Uang. Keluarga adik kakak berantem gara-gara apa? Duit, uang, bisnis. Maka kalau udah bicara bisnis, kadang-kadang kudu jelas. Walaupun ya, adik, kakak, paman, bibi, kudu jelas. Karena ini yang akan menentukan kemana arahnya nanti. Nah, jadi amal soleh, indikatornya benar, salah, halal, haram, surga, neraka. Ya Allah, kira-kira kalau aku ambil ini, halal nggak ya? Haram nggak ya? Ini dipastikan. Nah, yang keempat, harus jadi dakwah. Bisnis, bekerja, itu bukan semata-mata untuk mendapatkan urusan harta. Tapi untuk apa? Dakwah. Kenapa? Saya mau tanya, dakwah bil mal itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Saya, dengan teman saya, datang ke sebuah kampung berdakwah. Di situ, kampungnya mohon maaf, banyak orang-orang miskin. Saya datang ke sana, ceramah saja. Teman saya datang ke sana sambil bawa sembako. Pertanyaan saya, yang didengar dakwanya siapa? Saya atau teman saya? Saya atau teman saya? Teman saya. Kenapa? Kenapa? Karena dia membawa apa yang dibutuhkan oleh segmentasi dakwahnya. Apa itu? Harta. Jadi saat kita bisnis, saat kita bekerja, ya Allah, hamba pengen meningkatkan harta yang hamba dapatkan nanti untuk modal apa? Dakwah. Jadi untuk ngajak kepada kebaikan. Karena dakwah butuh bensin, dakwah butuh operasional, dakwah butuh tenaga, dakwah butuh kekuatan. Jadi pertanyaannya, orang Islam boleh kaya atau tidak? Boleh kaya atau tidak? Boleh aja atau boleh banget? Cius, mie apa? Orang Islam itu boleh kaya. Tapi kan Ustadz, Nabi katanya berdoa, jadikan kami adalah orang-orang miskin, katanya begitu ya. Maksudnya itu bukan miskin bukan dalam arti yang realnya, tapi jadikan hati kami merasa miskin. Merasa apa? Merasa kurang. Karena semua yang ngasih siapa? Allah. Itu merasa tidak memiliki dengan apa yang Allah titipi, gitu maksudnya. Itu makna di antara makna yang perlu dipahami gitu. Jangan jadikan harta kami membutakan hati kami. Jangan menjadikan pekerjaan kami menutup mata kami untuk melihat kebesaran-Mu ya Allah. Itu. Jadi yang dimaksud jadikan aku orang miskin itu apa? Hati kami merasa miskin di hadapan siapa? Allah. Karena yang ngasih siapa? Allah. Jadi kita boleh kaya atau tidak? Boleh. Jadikan pekerjaan kita untuk bisa mendapatkan penghasilan, nanti jadi modal apa? Dakwah. Itu. Ayo, bismillah. Kita harus punya rumah sakit, kita harus punya sekolah, kita harus punya panti asuhan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang masjid kita nih, jadi kalau masjid kita punya usaha ya yang mendukung kegiatan masjid, boleh atau tidak? Sangat boleh dan harus boleh, karena sentranya ada di situ. Jadi nanti semua disatukan di situ, kekuatannya ada di situ. Makanya gimana? Kalau kita tidak bisa ikut mendukung setiap kebaikan, minimal kita jangan pernah menghina kebaikan yang sedang dibangun. Saya ulangi ya. Kalau kita tidak bisa mendukung setiap kebaikan yang dihadirkan, jangan pernah menghina kebaikan yang sedang dihadirkan. Kalau nggak bisa jadi pemain, minimal jangan jadi penonton yang recokin, kira-kira begitu. Ini dakwah. Dakwah itu butuh tenaga, butuh kekuatan, dan butuh kebersamaan. Disitulah poinnya. Maka ayo, mulai hari ini, jadikan target kerja kita untuk meningkatkan ketaatan. Ada berapa indikatornya? Ada 4. 1 apa? Meningkatkan iman. 2, jadi ibadah. 3, jadi amal soleh. 4, jadi dakwah. Jadi dakwah. Agar nanti kemudian saat kita kembali nih, kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, kita memberikan pengaruh kepada yang lain. Jelas sampai di sini? Oke. Yang kedua, kebermanfaatan.
Apakah pekerjaan kita bermanfaat atau tidak? Apa indikatornya? Bagaimana ukurannya? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, jadi ini yang akan mengukur kebermanfaatan kita sehingga menghadirkan keberkahan bagi kita. Karena sudah jam 6:10, sedangkan goes jam 6 tadi. Saya khawatir menzolimi para goeser gitu. Jadi saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ini memotivasi kita. Besok hari Senin, yuk semangat bekerja lagi. Ingat, bekerja itu apa? Refleksi iman. 2, ibadah. 3, amal soleh. 4, jadi modal dakwah bagi kita. Ya, bismillah, kita harus niat, ya Allah, mudahkan karir saya agar saya bertambah hartanya, sehingga bertambah zakat infak sodakohnya, betul? Sehingga bertambah kebaikan-kebaikan saya, sehingga dengan dakwah itu melahirkan kebaikan untuk kita semua. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah karuniakan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau bertanya, nanti silakan di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. Ya, mudah-mudahan ada jawaban dari postingan-postingan saya di Instagram tersebut. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya kana butuh ya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la aiban illa satartah, wa la maridun illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang hadir di antara kami pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskan kesalahan kami, ya Allah. Gugurkan maksiat-maksiat kami, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah pagi ini. Engkau tenangkan hatinya. Kami yang sedang punya masalah, Engkau ringankan masalah kami. Engkau angkat persoalan kami. Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang sedang sulit Engkau mudahkan hidupnya, ya Allah. Kami yang sedang sempit Engkau lapangkan hatinya, ya Allah. Kami yang sedang terlilit dengan hutang, ya Rabbana, kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menyelesaikannya. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, ya Rabbana, cukupkan kami dengan karuniamu. Cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Kayakan kami dengan karuniamu, ya Allah, daripada kami bergantung kepada selainmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang banyak aib, Engkau tutupi aib-aibnya, ya Allah. Kami yang punya kekurangan, Engkau tutupi kekurangan kami, ya Allah. Kami yang punya hajat, Engkau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami bermohon kepadamu rizki yang lapang, rizki yang berkah, rizki yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabb, jadikan pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami adalah bagian cara kami meningkatkan iman kami kepadamu, menambah ibadah kami kepadamu, menguatkan amal soleh kami kepadamu, dan jadi bekal dakwah kami atas namamu, ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah ya Rabbana, satukan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Rukunkan hati kami dalam kelembutan ya Allah. Hindarkan dari kami pertikaian ya Allah. Hindarkan dari kami permusuhan ya Allah. Tanamkan di hati kami kasih sayang kepada siapapun ya Allah, sebagaimana Engkau mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan hidup kami ya Allah. Hidup kami di dunia ya Allah, hidup kami di akhirat ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah karuniakan kebaikan kepada kita. InsyaAllah semoga ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Salam untuk keluarganya, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.